Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Adama naf'alana bi'ulumihi fid darain amin. Masih kita di dalam pasal wa syara'itus shalah fi qabla dukhuli fiha. Pasal tentang syarat-syarat sahnya salat. Yang pertama, syarat sahnya salat itu apa? Suci anggota badan dari hadas. Suci anggota badan daripada hadas dan najis. Yang itu catat dalam bukunya, itu syarat-syarat sahnya sholat itu yang pertama suci anggota badan daripada hadas dan najis. Yang kedua, syarat sahnya sholat itu satrul awrati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Itu yang kedua. Yang sudah kita bahas mana batas auratnya laki-laki, mana batas auratnya perempuan. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat sholat yang ketiga. Syarat sahnya sholat yang ketiga. Wasalisu, dan yang ketiga, syarat sahnya sholat itu al-wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci. Ini syarat sahnya sholat itu kita harus melaksanakan sholat pada tempat yang suci. Dan berdiri pada tempat yang suci. Maknanya tempat melaksanakan sholat itu harus tempatnya suci, baru sholat itu sah. Fala tasihhu sholatu syakhsi, maka tidak sah sholatnya seseorang yudhaqi ba'du badaniha, yudhaqi ba'du badanihi, bersentuhan, berhubungan sebagian badannya, au libasihi, atau pakaiannya, najasatan dan najis. Tidak sah sholatnya seseorang kalau salah bagian daripada badan, sebagian daripada pakaian itu berhubungan atau terkena daripada najis. Misalnya ketika berdiri sholat, kakinya atau pakaiannya ini di sampingnya, di dekatnya ada najis. Sebagian daripada badan ini yang terkena najis atau yang menginjak najis, maka hukum sholatnya tidak sah. Makanya cari tempat yang suci, yang bersih. Qiyamin, pada ketika berdiri, au qu'udin, atau duduk, au ruku'in, atau ruku', au sujudin, atau sujud. Ketika dia berdiri, ketika dia ruku', ketika dia duduk, ketika dia sujud, harus semuanya itu pada tempat yang
Paham sampai sini? Jangan sampai misal kepalanya di atasnya ada najis, ketika berdiri kepalanya ini kena dengan najis, tersentuh najis, maka tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Ini harus tempatnya berdiri, tempatnya sholat bersih atau suci daripada najis. Ini syarat sahnya sholat yang ketiga. Makanya dulu di zamannya Rasulullah SAW, di masanya Rasulullah SAW, ada seorang Arabi, seorang Arab Badui masuk ke masjidnya Rasulullah SAW, masuk Masjid Nabawi. Nah, ketika masuk Masjid Nabawi, Arab Badui ini kencing di Masjid Nabawi. Kenapa? Mereka tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia masuk masjid, kemudian masjidnya dikencingi. Sahabat mau marah. Akhirnya ketika Arab Badui keluar, Rasulullah menyuruh sahabat apa? Habis ambil mai alat supaya menuangkan air pada tempat kencingnya, karena masjidnya bagaimana, tak pakai karpet kayak gini, tak pakai keramik, masjidnya masih padang pasir. Kalau dikencingin langsung kencingnya menyerap. Kalau kayak keramik di sini kencingnya tak akan menyerap, maka serap dulu kencingnya, bersihkan dulu kencingnya, setelah itu tuangkan air. Nah, di zaman Rasulullah, langsung sahabat disuruh ambil air, tuangkan pada kencing, tempat kencing itu. Dan sahabat menuangkan, maka tempat jadi suci. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh sholat pada tempat yang terkena najis, harus tempatnya suci. Makanya kalau pakai sajadah yang suci. Paham sampai sini? Ini syarat sahnya sholat yang ketiga. Warabi'u yang keempat. Ini syarat sholat yang keempat. Al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui dengan masuknya waktu. Ini harus punya ilmu, harus tahu masuknya waktu. Dengan cara apa mengetahui masuknya waktu? Sudah kemarin kita bahas. Cara mengetahui masuknya waktu itu di waktu sholat. Pada masa waktu sholat bisa melihat bayangan. Kalau waktu zuhur bayangannya ke timur, berarti masuk waktu zuhur. Bayangan semakin panjang, seukuran mislaid 2 seumpama. Nah, ketika bayangan sudah 2 seumpama, fazada lebih daripada bayangan zawal, maka itu masuk waktu. Ketika matahari sudah tenggelam, masuk waktu maghrib. Ketika syafaqul ahmar sudah hilang, maka masuk waktu isya. Itu mengetahui waktu dan wajib hukumnya. Tidak sah sholatnya kalau orang itu belum yakin, belum mengetahui waktu. Makanya yang keempat ini syaratnya sholat, sahnya sholat itu al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui dengan masuknya waktu. Atau kita mendengarkan orang sudah azan, ini kita tahu sudah masuk waktu. Awzanna dukhulahu, atau dia menyangka akan masuknya. Bil ijtihadi, dengan ijtihad, dengan ijtihadnya. Kalau sholat bi ghairi dzalika, maka jikalau dia sholat bi ghairi dzalika, dengan tanpa yang demikian itu, tanpa mengetahui waktu,
dia sholat tanpa mengetahui waktu, lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya, wa in shadafal waktu, meskipun bertepatan itu waktu, meskipun itu bertepatan sudah masuk waktu. Contoh ini ketika zuhur bentuk atau gunung ras, wahara ke zuhur ini pria ragu, pokok sembahyang, pokok sembahyang arak ki maupun yang haram. Akhirnya dia sholat, selesai sholat dia lihat jam, dia lihat waktu, ternyata sudah jam 2. Haram. Tapi sholatnya yang tadi tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat tanpa mengetahui, tanpa meyakini adanya waktu. Dia harus mengetahui, harus yakin sudah masuk waktu. Lebih besar keyakinannya sudah masuk waktu. Makanya ilmu itu lebih utama. Tidak boleh sholat itu dalam keadaan ragu. Ini ya pokok sembahyang, hanya nara betul lagi nara. Tidak boleh itu dasar sholat. Paham? Harus ya. Ini syarat yang keempat, harus mengetahui waktu. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu pada orang-orang yang beriman itu kitaban mawquta, itu sudah ada ketetapan waktu, sudah ditetapkan oleh Allah. Catat biar keempat ini. Itu syaratnya sah sholat itu mengetahui masuknya waktu. Wal khamisu, yang kelima, ini yang terakhir daripada syarat sahnya sholat, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Ail ka'bati, itu Ka'bah. Karena kiblat itu Ka'bah. Wasumiyat qiblatan, dinamakan dia dengan kiblah. Ka'bah itu dinamakan kiblat. Kenapa? Li'annal musalli yuqabiluha, karena orang yang sholat itu menghadapnya. Itu sebenarnya dinamakan kiblat. Nah, kita menghadap. Wa Ka'bah dinamakan dengan Ka'bah li'irtibaiha, karena tingginya, nah terangkat, tinggi derajat. Wa istiqbaluha, dan menghadapnya, menghadap kiblat itu, menghadap Ka'bah itu bisadri, dengan dada. Wa istiqbaluha bisadri, dan menghadapnya dengan dada. Harus dadanya berhadapan, bukan wajah, harus Ini makanya ketika sholat dia menghadap Allahu Akbar. Ketika dadanya berbalik dari kiblat, maka batal sholat. Tapi kalau wajah yang berbalik tidak sampai membatalkan sholat, tadi jangan digunakan, jangan hanya seperti itu. Nawa istiqbalu habis sadri, menghadapnya dengan dada, syaratun liman qadara alaihi, itu syarat bagi orang yang mampu atasnya. Ini syarat bagi orang yang mampu menghadap kiblat. Ini syarat yang kelima daripada sahnya sholat, itu harus menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap ke timur, tidak boleh menghadap ke selatan, ke utara, harus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Wasdasna al-musannifu min dzalika,
dan mengecualikan oleh pengarang daripada yang demikian itu madzakarahu, apa yang beliau menyebutkannya biqaulihi, dengan ucapannya, dengan perkataannya, wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati, boleh meninggalkan menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, fi sholati, di dalam sholat, fi halataini, pada dua keadaan. Ingat, bolehnya orang tidak menghadap kiblat itu pada dua keadaan, dua kondisi. Itu pada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, bisyiddatil khauf, pada sangat ketakutan, sangat ketakutan, fi qitalin mubahin, pada peperangan yang dibolehkan. Ini kesetang berkecamuknya perang. Banyak kan saling merantak dan musuh juga boleh sholat sambil berperang. Ada bisyiddatil khauf, pada sangat ketakutan, dengan sembahyang keluar bisa. Allahu Akbar. Nah, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Fatihah, baca ayat, kemudian beruku. Allahu Akbar. Ternyata dari bawah tempatnya sholat, alhamdulillah, mantu ya dengan ruku. Kita takut tidak? Takut tidak? Sudah sangat takut. Bayu lari sembahyang. Jadi kita tidak menghadap kiblat, boleh, masih boleh dilanjutkan sholat, boleh dilanjutkan sholat, asalkan jangan niat keluar dari sholat. Jadi yang pertama, kalau kan ada sholat atau al-naflan, wajibkah ada sholat itu atau sholat sunnah? Itu boleh. Ini bisa jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wafin nafilati bis safari, pada sholat sunat bis safari ketika musafir, ala rahilati, di atas kendaraan, di atas tunggangan. Ini boleh tidak menghadap kiblat, tapi sholat apa? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib kira-kira harus menghadap kiblat tidak? Harus wajib menghadap kiblat. Ini pada sholat sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau tidak pernah melaksanakan sholat wajib di ruang. Dia ada kendaraan. Kalau sholat wajib beliau selalu turun. Nah, ini pada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, walaupun dalam mobil, kemana pun mobil, Allah, walaupun tidak menghadap kiblat. Balil musafir sabaran mubahan pada orang yang, bagi orang yang musafir, itu musafir yang dibolehkan. Walau kasiran, walau kasiran, walaupun pendek. Itu pada musafir yang dibolehkan. At-tanaqubul fawqa maqsadihi, itu perpindahan yang memang benar-benar tujuan, yang tahu tujuan. Warakibud da'bati, dan orang yang menunggang dabbah, menunggang binatang, yang menggunakan kendaraan misalnya. La yajibu alaihi, tidak wajib atasnya, wada'u jabhatihi, meletakkan wajahnya, ala sirajihi, di atas pelananya, di atas punggung kendaraannya. Masalah seumpama, jadi tidak wajib. Misal ngadu jarum, sembahyang atas jarum, itu sembahyang atas motor,
Nah wajib itu meletakkan badan tepat ketika sujud. Bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi, akan tetapi dia itu berisyarat dengan rukuknya dan sujudnya. Ketika sujud, ketika rukuk misalnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah sujudnya rendahan sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini berisyarat. Tidak perlu harus diletakkan. Ini bagi orang yang di atas kendaraan. Wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'ihi, dan adalah sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Kalau sujud sampai segini, nanti ruku sampai segini, nanti sujudnya agak bawah dikit. Nah, itu akbar, itu lebih rendah. Paham sampai sini? Ini bagi orang yang salat di atas kendaraan. Ini salat sunnah. Wa ammal masyi, adapun orang yang berjalan. Orang yang berjalan, misalnya mau mendaki. Tapi mendaki ini pendaki dia rajin sholat. Hanya apa? Ketika dia mendaki, ketika dia dalam perjalanan naik gunung, dia lagi sholat. Dia sedang sholat sunat. Kenapa? Pas waktu duha. Akhirnya apa? Dia sholat sunat. Dia sholat duha. Atau setelah pas waktu, habis sholat wajib, dia melaksanakan sholat sunat. Tapi biar tepat waktu, biar cepat nyampe tujuan, dia sholat sunat sambil berjalan. Bagaimana caranya? Perhatikan. Wa amal masyi, adapun orang yang berjalan, fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu, maka hendaklah dia itu menyempurnakan ruku' dan sujud. Harus sempurna. Wa yastaqbilul qiblata fihima, dan dia harus menghadap kiblat pada keduanya. Wala yamshi, dan tidak boleh dia itu berjalan illa fi qiyamihi, kecuali pada ketika dia berdiri, wa tasyahhudihi, dan ketika tasyahhud. Ini ketika tasyahhud. Tidak boleh diisyarat saja. Intinya, kalau orang itu, perhatikan, kalau orang itu musafirnya dengan cara jalan kaki, musafirnya jalan kaki, dia mau melaksanakan sholat sunat, boleh dia melaksanakan sholat sunat sambil berjalan. Tapi yang perlu diperhatikan, ada 4 tempat dia harus menghadap kiblat. Mana yang 4? Pertama, fi ihramihi, pada ketika takbiratul ihram. Pas mulai, ketika mulai harus menghadap kiblat. Paham? Ketika takbir itu Allahu Akbar, ini harus menghadap kiblat. Nah, setelah itu udah dia berjalan. Cakep, itu sunnah. Kayak gini, kayak jalan udah sambil baca Fatihah, baca iftitah. Alhamdulillah, kasih. Jangan ngomong, tetap bacaannya. Baca iftitahnya. Alhamdulillah, kasih. Subhanallah, ibu karatawal. Selesai itu baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil berjalan, sambil baca. Ini pada kalau dia mau sholat sunat ketika musafir dalam bacaan jalan kan? Selesai Fatihah, selesai ayat, dia mau ruku. Nah, ruku yang kedua yang harus dia menghadap kiblat adalah fi ruku'ihi, pada ketika ruku. Pada ketika apa? Ruku. Jadi ketika ruku harus dia menghadap kiblat. Allahu Akbar, ruku menghadap kiblat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi,
Kalau dia hadap selatan, misal jalan ke sana, harus belokkan dulu arahnya, harus harap kiblat dulu baru dia ruku. Selesai ruku, sami Allahu liman hamidah, boleh dia jalan. Boleh. Iktidalnya boleh jalan. Karena iktidal itu sangat pendek. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sujud yang ketiga yang harus dia menghadap kiblat fi sujudihi, pada ketika sujud. Karena rukun di dalam salat, rukun yang pendek adalah iktidal. Maka ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, langsung dia sujud. Sujud ini harus menghadap kiblat. Ini harus menghadap kiblat. Ini tempat harus menghadap kiblat. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia harus menghadap kiblat fi julusi baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Sujud pertama, di rakaat pertama, sujud pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, duduknya tetap harus menghadap kiblat. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Nah, bangun rakaat kedua, Allahu Akbar, baca Fatihah sambil jalan. Lanjutkan perjalanan. Kira-kira paham tidak? Itu cara orang salat sunat sambil berjalan, atau ketika musafir sambil masih pada jalan kaki. Makanya sholat itu bisa dilaksanakan, itu sangat mudah. Nah, nanti pas lagi rukuknya, sujudnya, duduk antara dua sujud. Terus bagaimana dengan tasyahudnya? Tasyahudnya boleh sambil jalan. Boleh sambil jalan. Tahiyatul mubarakatus sambil jalan. Itu sambil jalan. Salam bagaimana? Salam sambil jalan. Selesai. Alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian baca Allahumma qul lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu wa ma a'lantu ma syaraftu wa man ta'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat sambil jalan. Sujud tasahudnya juga sambil jalan. Yang tidak boleh sambil jalan itu pertama pada ruku. Yang kedua apa pada? Yang pertama pada takbiratul ihram, ini harus menghadap kiblat. Yang kedua pada ruku. Yang ketiga sujud. Yang keempat sujud antara dua. Udah, nanti praktek. Insyaallah salat sunat sambil jalan. Ini balik rendah, nanti ruku sujud di sana. Insyaallah diketawain orang. Ini boleh nanti ya. Nah, ini 5 syarat sahnya sholat. Ingat, kalau salah satu yang 5 ini tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Ingat, harus diperhatikan yang 5 ini. Ini syarat sahnya sholat. Kemudian faslun fi arkanis sholati wa taqaddama ma'na sholat lughatan wa syara'an. Wallahu a'lam. Dan langsung hafalin itu syarat-syarat sahnya sholat. Hanya sengaja saya suruh bahwa atur sama buku biar bisa dicatat, langsung dihafalin. Adalah ya majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
baca termasuk ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, kita tutup dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholawat kita mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW, menambah rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhlak kita, adab kita lebih baik seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Maka itu diperhatikan setiap ngaji kapanpun dimanapun, jangan sekali-kali tidak membawa kartu. Ngaji dimanapun tetap buku dan bawa akunnya, catat apa yang disampaikan oleh gurunya sehingga lebih menguatkan, lebih mengingat apa yang kita dengar. Itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta